Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, GPS Korps 2 Palu, malam hari ini kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih berkat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih anugerah-Mu juga yang telah kami terima yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, malam ini kami ada di tempat ini bersama-sama dalam ibadah GPS Korps 2 Palu. Hamba-Mu yang ada di tempat ini dan teman-teman yang ada di rumah, Tuhan memberkati kami semua dalam ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami di gereja ini, di rumah kami masing-masing, akan hadir juga di hati dan pikiran kami, dan akan memampukan kami untuk mengikuti ibadah GPS pada malam hari ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hati, pikiran, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan, biarlah hidup kami diberkati dalam ibadah GPS pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari dengan penuh sukacita bersama-sama kita menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Saya yakin dan percaya malam hari ini meskipun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tentunya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini.
Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, saya percaya dalam puji-pujian, dalam penyembahan, dalam ibadah kita malam hari ini kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini, saat yang terindah buat kita, saat yang sangat penting buat kita khususnya orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita minta penyertaan Tuhan, supaya ketika kita mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama, Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kita untuk memahami dan mengerti firman itu dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih. Malam hari ini kami rindu untuk diberkati lewat firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami pelajari, firman yang akan kami baca, firman yang akan ada kami dengarkan hari ini akan memberkati hidup kami, akan menguatkan hidup kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan sebagai orang-orang muda, dan menjadikan kami orang-orang muda yang selalu jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, bagi teman-teman yang akan mendengarkan firman ini, Tuhan juga berkati hidup mereka semua. Hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan, Tuhan juga berkati, mampukan hamba-Mu menyampaikannya dengan sederhana, dan biarlah Tuhan yang berdiri di belakang dan berdiri menaungi hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini, maka Tuhan sendirilah yang berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yang teman-teman di rumah silakan buka Alkitabnya bersama-sama. Pembacaan kita malam hari ini Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepada kamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya saja. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, malam hari ini tema yang diberikan kepada saya, dia berhubungan dengan yang namanya kebebasan atau aturan dalam kebebasan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, pembacaan yang kita baca malam hari ini, inilah tulisan dari seorang rasul yang bernama Paulus. Dia menulis surat ini dan dikirimkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, hari-hari ini, saat-saat ini,
Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online. Kita ibadah di rumah kita masing-masing. Begitu, karena kita sedang dibatasi oleh banyak hal. Kita sedang dibatasi untuk berkumpul bersama-sama. Kita sedang dibatasi untuk melakukan satu kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Begitu. Aturan pemerintah memang harus kita ikuti hari-hari ini. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, banyak mungkin kerinduan kita, yaitu rindu untuk berkumpul bersama-sama, rindu untuk bertemu dengan teman-teman. Tapi kita sedang dibatasi oleh keadaan. Kita sedang dibatasi oleh situasi yang sedang terjadi. Kita sedang ada dalam masa-masa pandemi yang juga menakutkan banyak orang. Bahkan saya juga sedikit takut begitu. Banyak juga takutnya dengan situasi-situasi ini. Kita harus menyendiri di rumah, kita harus menghindari kerumunan, menghindari perkumpulan massa yang banyak, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Intinya hari-hari ini kita sedang dalam pembatasan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, pembacaan yang kita baca malam hari ini, Paulus berbicara tentang yang namanya kebebasan. Paulus berbicara juga tentang yang namanya kemerdekaan atau keselamatan yang telah kita terima. Begitu. Di awal pembacaan ini, Paulus tulis begini: supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Teman-teman GPS Korps 2 yang diberkati oleh Tuhan. Waktu Paulus tulis ini, begitu, apa sebenarnya yang dia maksud di sana? Saya sempat belajar bagian ini, saya juga bingung. Kenapa Paulus tulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita? Berarti sebelum Kristus, kemerdekaan yang dimiliki itu bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Begitu. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada pandangan lain tentang bagian ini. Tapi teman-teman diberkati Tuhan, setelah saya belajar bagian ini, bahwa waktu Paulus bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ini memberikan gambaran bahwa sebelum Kristus datang ke dalam dunia, manusia itu tidak merdeka seutuhnya. Kenapa? Karena manusia tidak mampu memerdekakan dirinya sendiri. Hanya Kristuslah yang mampu memerdekakan kita. Hanya Kristuslah yang mampu memerdekakan manusia, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Begitu. Bicara tentang kemerdekaan itu bicara tentang kebebasan. Kita bebas melakukan apa saja. Begitu. Bangsa kita juga pernah dijajah. Tapi ketika bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa ini bisa berbuat apa saja. Bangsa ini bisa melakukan apa saja. Tidak lagi diatur-atur oleh bangsa lain, tapi kita sudah mengatur diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, yang kisah yang kita baca malam hari ini, Paulus juga menyatakan bahwa kita itu sudah dimerdekakan. Kita sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, ayat 13 tadi pembacaan kita bilang begini: saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, apa maksud Paulus menulis hal ini? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Teman-teman GPS Korps 2 yang diberkati Tuhan, Paulus dalam tulisan ini, Paulus mau memberitahu, Paulus mau menyatakan kepada orang-orang pada saat itu, di jemaat di Galatia pada saat itu, yang Paulus mau bilang adalah bahwa sebelum Kristus datang, kita ini tidak merdeka. Sebelum Kristus datang, kita ini bukan orang yang bebas. Kita ini orang yang terikat oleh dosa. Kita ini orang yang diikat oleh iblis. Tapi ketika Kristus datang ke dalam dunia dan kita percaya kepada Kristus yang disalib itu, Kristus memerdekakan kita. Kristus memberikan kebebasan kepada kita. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk melakukan apa saja. Oke? Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, tapi malam hari ini kita akan belajar bersama tentang kebebasan yang Yesus berikan kepada kita,
tentang kebebasan yang dimaksud Paulus, yang ditulis Paulus di sini juga. Kebebasan seperti apa yang kita miliki, atau kebebasan seperti apa yang harus kita buat, atau kita bebas untuk berbuat apa ketika Kristus memberikan kebebasan itu kepada kita. Kita bebas untuk berbuat apa? Malam hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Teman-teman GPS ini berkati Tuhan. Sebelum Kristus datang ke dalam dunia, bahkan orang Israel pun tidak memiliki kebebasan. Dalam banyak hal mereka tidak memiliki kebebasan. Dalam banyak hal mereka itu bukan orang yang dimerdekakan. Tidak usah kita bicara tentang ikatan dosa, tidak usah kita bicara tentang ikatan iblis. Bahkan sesama orang Israel pun mereka tidak punya kebebasan. Kenapa? Karena di bangsa Israel ada yang namanya kumpulan ini, ada yang namanya kumpulan itu. Ada yang namanya golongan ini, ada yang namanya golongan itu. Ada yang namanya orang-orang ini yang tidak bisa bergaul dengan orang-orang itu. Imam hanya bisa bergaul dengan imam. Orang Lewi hanya bisa bergaul dengan orang Lewi. Bahkan dalam pelayanan pun di bait Allah hanya orang Lewi lah yang bisa melayani, karena memang itu aturan yang sudah dari awal yang harus mereka ikuti. Dari suku lain tidak bisa melayani di sana. Bahkan ketika suku lain juga mau menyampaikan ibadah mereka kepada Tuhan, mau menyampaikan doa mereka, persembahan mereka kepada Tuhan, mereka hanya bisa membawanya kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi lah yang memberikan persembahan itu kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk bangsa itu. Mereka tidak punya kebebasan. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari pun mereka tidak punya kebebasan. Suku lain dengan suku lain itu kadang-kadang tidak punya kebebasan dalam bergaul. Di zaman Tuhan Yesus ada dua kerajaan. Israel itu terbagi atas dua kerajaan setelah zamannya Salomo. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Begitu, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Ada kerajaan yang beribu kotakan Samaria, ada kerajaan yang beribu kotakan Yerusalem. Dua kerajaan ini tidak pernah akur. Dua kerajaan ini tidak bergaul. Dua kerajaan ini tidak punya kebebasan untuk bergaul antara kerajaan selatan maupun kerajaan yang ada di utara. Dua-duanya tidak punya kebebasan untuk bergaul. Kenapa? Mereka dibatasi oleh ego masing-masing. Mereka dibatasi oleh merasa diri mereka bahwa mereka orang yang paling benar. Nah, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, tapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, Yesus menyelesaikan semua perbedaan itu. Yesus memerdekakan mereka, memberikan kebebasan kepada mereka untuk bergaul dengan siapa saja. Sejak sekolah minggu kita sudah belajar tentang kisah waktu Yesus di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab kita catat bahwa tirai di bait Allah itu terbelah menjadi dua. Artinya apa? Sebelum Yesus mati di kayu salib, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan berdoa kepada Allah. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah dua. Artinya tidak lagi batasan untuk siapa saja boleh berdoa langsung kepada Tuhan. Siapa saja boleh berhubungan langsung kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika Kristus mati di kayu salib, Kristus memberikan kemerdekaan, Kristus memberikan kebebasan kepada kita. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, hari ini kita akan belajar kebebasan apa yang Tuhan kasih. Lukas pasal 13 ayat 10. Ada satu kisah yang menarik di sana. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Teman-teman bisa baca di rumah kisah ini, di mana Yesus sedang berada di salah satu rumah ibadat, sedang mengajar. Dan selesai mengajar, ada seorang ibu yang dia diikat oleh iblis sudah belasan tahun lamanya. Yesus tergerak hatinya dan menyembuhkan ibu itu. Ibu yang sakit bongkok, akhirnya dia bisa berdiri tegak dan dia sembuh dari penyakitnya. Seorang ibu yang terikat dan diikat oleh iblis selama belasan tahun, dilepaskan oleh Tuhan di hari Sabat. Di kisah itu diceritakan bahwa kepala rumah ibadat ini tidak suka dan tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia bilang bahwa ada 6 hari lain, bukan yang bukan hari Sabat. Datanglah di hari-hari itu untuk disembuhkan. Tapi Yesus tidak memakai hal itu. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus punya kebebasan. Pertanyaannya, kebebasan apa?
yang Yesus miliki, dan kita juga sebenarnya harus miliki kebebasan itu. Yesus sudah memberikan kita kemerdekaan dan sudah memberikan kita kebebasan untuk berbuat apa saja. Tapi dalam kisah ini, dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 di situ, Yesus sedang memberitahu kepada kita tentang satu kebebasan besar yang harus kita miliki dan harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang muda. Yaitu apa? Kebebasan berbuat baik dilandaskan dengan kasih. Yesus menyembuhkan di hari Sabat, sedangkan aturan orang-orang Yahudi sejak awal harus menguduskan yang namanya hari Sabat. Tapi Yesus berbuat kasih di hari Sabat. Yesus menyatakan kasihnya di hari Sabat dengan menyembuhkan seorang ibu yang sudah terikat oleh iblis selama belasan tahun. Teman-teman yang berkati Tuhan, kita memang bebas. Yesus memang memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kebebasan apa? Itu yang harus kita pelajari. Bukan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, bukan. Bukan kebebasan untuk berbuat dosa, bukan. Kebebasan yang Yesus berikan kepada kita adalah kebebasan untuk berbuat kasih, atau kebebasan untuk mengasihi siapa saja. Dalam kondisi, dalam situasi apapun, kita wajib menyatakan kasih kita. Kita bebas untuk menyatakan kasih kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, apalagi di hari-hari ini, di saat-saat yang sangat sulit, semua orang ketakutan. Saya juga takut, teman-teman juga pasti takut. Keluarga kita juga mungkin takut dengan situasi-situasi ini. Semua kita sedang dalam keadaan ketakutan. Tapi malam hari ini saya mau ingatkan kepada kita, situasi sulit yang kita alami hari ini, situasi itu tidak lebih sulit dari situasi yang Yesus alami. Tapi Yesus mampu menyatakan kasih-Nya. Bukan hanya menyembuhkan ibu itu, tapi juga menyelamatkan ibu itu dengan mati di kayu salib. Teman-temanku yang diberkati, teman-teman GPS Korps 2 Palu yang diberkati, kita sedang dibatasi oleh banyak keadaan. Langkah kaki kita sedang dibatasi. Pergaulan kita sedang dibatasi. Semuanya dibatasi. Tapi izinkan saya malam ini mengingatkan kepada kita bahwa kita bebas untuk berbuat kasih. Kita bebas menyatakan kasih kepada siapapun. Kita bebas menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita bebas menyatakan kasih kita kepada sesama. Kita bebas untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Teman-teman yang berkati Tuhan, Tuhan memang memberikan kebebasan kepada kita. Tapi Paulus bilang kebebasan itu bukan kebebasan untuk berbuat dosa, tapi kebebasan untuk berbuat baik, kebebasan untuk berbuat hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita memang bebas, tapi bebas untuk berbuat kasih, bebas untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, malam hari ini izinkan saya mengingatkan kembali kepada kita. Justru di saat-saat kita sedang dibatasi oleh situasi seperti ini, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita punya lebih banyak waktu untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita lebih banyak waktu hari-hari ini di rumah. Teman-teman boleh bosan di rumah, boleh. Kadang-kadang kita kalau sudah main HP, sudah main 1-2 jam, kita juga bosan. Tapi malam hari ini saya mengingatkan kepada teman-teman, saat-saat ini justru Tuhan memberi kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Lewat apa? Baca Alkitabmu, berdoa kepada Tuhan, renungkan apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidupmu. Kenapa hari-hari ini kita punya waktu yang banyak di rumah untuk belajar lebih banyak lagi dari Alkitab, untuk belajar lebih banyak lagi dari firman Tuhan. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, kita punya kebebasan untuk belajar Alkitab, kita punya kebebasan untuk membaca Alkitab, kita punya kebebasan untuk berdoa kepada Tuhan, kita punya kebebasan untuk membangun hubungan kita lebih baik lagi kepada Tuhan. Dan saat-saat sulit ini, saat-saat kita dibatasi oleh keadaan, dibatasi oleh situasi, perjalanan kita dibatasi, kumpul dengan teman-teman juga dibatasi, saat-saat ini justru Tuhan tidak membatasi diri untuk kita. Dan marilah kita belajar untuk tidak membatasi diri kita untuk Tuhan. Mari kita pergunakan kebebasan kita untuk berhubungan dengan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya.
Mari ambil waktu untuk berdoa lebih banyak kepada Tuhan. Mari ambil waktu untuk belajar Alkitab lebih banyak kepada Tuhan. Justru hari-hari ini juga kita diizinkan oleh Tuhan untuk banyak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam hal membantu orang lain. Banyak beberapa tempat di sekitar kita sedang baru saja mengalami yang namanya banjir, bencana. Banyak orang yang membutuhkan di sana. Saat-saat ini mungkin kita punya kelebihan, kita bisa bantu orang lain. Bahkan bulan ini, bulan September adalah bulan yang sangat dikenal di Gereja Balak Selamatan yang namanya bulan sangkal diri. Kita diberikan kesempatan untuk membantu orang lain yang mungkin kita tidak kenal. Kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu keluarganya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal itu. Kenapa? Kita punya kebebasan untuk berbuat kasih. Seperti yang Yesus lakukan, dia bebas berbuat kasih di hari Sabat. Yesus berbuat baik, berbuat hal yang benar di hari Sabat. Dan kita juga diberikan kebebasan oleh Yesus untuk apa? Untuk menyatakan kasih. Bukan diberikan kebebasan untuk berbuat dosa, tapi diberikan kebebasan untuk berbuat hal yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya, saat-saat yang sulit ini, kita sebagai orang-orang muda Kristen, saya sangat yakin kita akan pergunakan kebebasan kita dengan baik dan benar. Kita akan pergunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat kasih, untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah belajar firman, kami telah mendengarkan firman. Hambamu sadar bahwa hambamu sampaikan tidak sempurna. Namun kami punya Allah yang sempurna, yang akan memampukan kami untuk memahaminya juga dengan baik, dan menjadikan kami sebagai orang-orang muda, menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan malam hari ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, teman-teman GPS Korps 2 Palu yang ada di rumah saat ini, kita akan berdoa syafaat. Kita juga akan menutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama yang ada di rumah. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih. Di akhir ibadah ini, kami kembali datang kepada Tuhan. Bersyukur atas berkat-Mu dalam ibadah yang telah kami ikuti bersama-sama. Tuhan, malam hari ini kami berdoa khususnya bagi teman-teman GPS Korps 2 Palu yang saat ini sedang di rumah mengikuti ibadah ini. Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa mereka semua diberkati Tuhan seperti Tuhan memberkati kami yang ada di tempat ini. Hamba-Mu percaya bahwa apa yang telah kami nikmati, berkat Roh Kudus yang luar biasa yang telah kami nikmati, yang Tuhan telah berikan kepada kami di tempat ini, Tuhan juga berikan kepada teman-teman kami yang ada di rumah pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa secara khusus bagi program-program, bagi rencana-rencana GPS Korps 2 Palu ke depannya. Mungkin sudah melaksanakan atau sudah mempersiapkan diri untuk kegiatan Natal di tahun ini. Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Banyak rencana, banyak program yang harus dilakukan. Tapi kami sedang dalam dibatasi oleh situasi perjalanan kami dibatasi. Namun kami percaya Tuhan, bahwa semua yang telah kami rencanakan, semua yang telah kami rindukan untuk kami lakukan, jika Tuhan izinkan itu pasti akan terlaksana. Malam hari ini juga kami mau berdoa bagi Korps ini, Korps 2 Palu, Opsir pemimpin, Opsir setempat, semua orang yang terlibat dalam pelayanan di Korps ini, bahkan semua jemaat di Korps ini, Tuhan juga berkati hidup mereka semua. Tuhan, terima kasih. Kami secara khusus juga berdoa bagi situasi sekitar kami, khususnya COVID-19 atau pandemi ini. Tuhan, kami takut, kami khawatir. Melangkah sedikit saja kami mungkin dicegah oleh orang tua kami. Bahkan kami juga sendiri merasa diri tidak nyaman ketika kami keluar untuk berkumpul dengan orang lain. Tuhan, kami mohon, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan pelihara kami, berikan kami hikmat, sehingga ketika kami melangkahkan kaki kami dari rumah kami mampu mengambil keputusan yang tepat, kami mampu mengambil keputusan yang baik
untuk tidak ada di tempat-tempat keramaian, untuk tidak berkumpul dengan orang-orang yang mungkin kami tidak kenal dari mana mereka. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa. Memang kami dibatasi oleh keadaan, tapi seperti firman Tuhan yang telah kami dengarkan malam hari ini, jangan kami dibatasi untuk melakukan hal yang baik. Mampukan kami Tuhan untuk tidak membatasi diri kami, untuk tetap menyatakan kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama kami. Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, bahkan seminggu ke depan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Baik kami yang masih bekerja di luar rumah maupun kami yang mungkin sudah tetap di rumah. Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah bagi kami. Berkat-Mu akan terus ada bagi kami. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini hidup kami. Sekali lagi, hamba-Mu mohon berkat buat semua anggota GPS Korps 2 Palu dan juga hamba-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.